Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial dengan mata kuliah komputasi awan, di mana di sini saya akan mereview sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan ini IaaS dan kemudian SaaS dan juga PaaS atau PaaS. Jadi ada IaaS, SaaS, dan PaaS yang di mana di sini saya akan menjelaskan dengan baik apa saja layanan mereka dalam menerapkan cloud computing, baik dari sisi software, platform, infrastrukturnya. Di mana di sini kita langsung saja. Di sini saya menjelaskan salah satu perusahaan yaitu Telkom Digital Solution, di mana di sini ada data center dan cloud service, di mana saya jelaskan di situ infrastruktur teknologi informasi atau TI telah menjadi bagian penting dalam bisnis perusahaan. Inilah sebabnya perusahaan mencari solusi layanan data center dan cloud yang aman. Kemudian di situ ada data center service, meliputi layanan colocation site, kemudian ada disaster recovery planning. Kemudian ada cloud service, di mana meliputi layanan infrastruktur as iService, kemudian ada atau biasa disebut IaaS, kemudian ada software as iService itu SaaS, dan juga ada platform yaitu as iService atau PaaS, di mana di situ ada privat, publik, dan hybrid cloud, serta cloud consulting dengan jaminan kontinuitas bisnis dan infrastruktur IT yang TI yang memiliki skalabilitas. Ruang lingkup layanan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan skala bisnis perusahaan. Nah, di sini ada salah satu yang kita di sini ada colocation, merupakan solusi layanan data center yang menawarkan space untuk perangkat IT perusahaan di ruang tersendiri, kemudian maupun di ruang berbagi atau share location, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti sistem listrik, pendingin, dan keamanan. Penyedia layanan colocation bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur data center. Pilihan data center berlokasi di Singapura, Hong Kong, dan Indonesia, yaitu ada di Indonesia itu tepatnya di Serpong, Sentul, dan Surabaya, yang terhubung ke jaringan internet global serta didukung oleh konektivitas kabel bawah laut yang seamless. Nah, di sini fitur-fiturnya itu di colocation itu ada ini working room, ada cross connect, kemudian ada remote smart, kemudian ada software defined network, ada backup atau restore, kemudian ada safekeeping, kemudian ada communication link, ada batch press. Manfaatnya sendiri itu tidak memerlukan investasi besar untuk membangun data center in-house. Kemudian ada perusahaan dapat memastikan bisnis dengan jaminan keamanan dan kehandalan jaringan. Kemudian yang terakhir itu manfaatnya dilengkapi dengan sistem keamanan fisik.
proteksi kebakaran, monitoring dan pemeliharaan infrastruktur serta laporan kinerja bulan. Seperti itu. Kemudian di situ ada juga site construction, di mana site construction ini berupa layanan untuk menentukan kebutuhan spesifik perusahaan terkait data center, termasuk retrofit atau pembangunan data center baru dengan standar internasional, sekaligus melakukan desain data center yang meliputi ini arsitektur, ini mekanikal, elektrikal, keamanan fisik, keselamatan, dan sistem monitoring. Kemudian ada di sini ada disaster recovery planning, itu berupa uraian yang kompleks tentang sejumlah rencana tindakan yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya suatu bencana atau disaster di data center. Nah, di sini kan di soalnya ada minta ini harus ada setiap perusahaan harus ada ini IaaS atau ini biasa kita sebut infrastruktur as a service. Nah, di perusahaan ini kita bisa lihat Telkomsel Digital Solution ini, kita bisa lihat di situ ada IaaS, di mana merupakan solusi layanan cloud yang menyediakan infrastruktur virtual server atau CPU dan RAM, stroke dan network yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti production system, development, kemudian testing, dan backup atau disaster recovery. Solusi layanan IaaS atau IaaS diantaranya meliputi stroke as a service, virtual data center, kemudian virtual mesh. Nah, di situ ada 5, di mana ada virtual mesh, kemudian ada virtual data center, ada store service, dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Di situ ada SaaS atau SaaS. Di situ ada software as a service, di mana di perusahaan Telkom Digital Solution ini menerapkan tadi ada IaaS, ini ada SaaS, di mana merupakan solusi layanan aplikasi siap pakai dengan skema pay per use, di mana yang bisa diakses kapan dan di mana saja melalui internet, sehingga menjadi sebuah alat kolaborasi untuk menunjang produktivitas bisnis platform, akademik, project, web hosting, dan domain hosting. Nah, di sini dia ada eVoice di situ, kemudian ada email collaboration platform. Nah, di eVoice ini fitur-fiturnya itu seperti manajemen surat, kemudian surat masuk, ada manajemen surat keluar, basic configuration, ada advanced configuration. Kemudian ada email collaboration platform. Di situ fitur-fiturnya seperti sharing email message folder, kontak, calendar and text. Kemudian ada
global address list. Nah, kemudian ada e-academic, ada e-project, di situ ada banyak di situ. Nah, ini seperti ini untuk ini SAS tadi. Kemudian ada web hosting, domain hosting, di situ ada juga disediakan di situ. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir itu ada PaaS atau biasa disebut platform as a service. Ini platform as a service, di mana merupakan solusi layanan cloud untuk platform database dan aplikasi baik web, mobile, hingga pengelolaan logik dan API atau Application Program Interface. Solusi layanan PaaS diantaranya meliputi private cloud dan juga public cloud dan hybrid cloud. Itu dimana di situ private cloud itu merupakan layanan penyediaan infrastruktur IT, database platform, kemudian ada public cloud, di situ ada merupakan layanan penyediaan infrastruktur IT, database platform, dan yang lainnya yang disediakan di cloud provider. Manfaat untuk perusahaan ini, perusahaan tidak perlu berinvestasi di depan untuk membeli infrastruktur IT. Kemudian ada hybrid cloud di situ, seperti itu. Ini hybrid cloud, dan terakhir itu cloud consulting. Di situ itu ada berbagai macam di situ, seperti ada cloud strate, cloud assessment, cloud migration design, cloud migration execution, di situ dengan berbagai layanan. Dan manfaatnya, perusahaan mendapatkan mengenai metodologi dan juga membantu perusahaan untuk memindahkan beban kerja menggunakan strategi migrasi terbaik dari sistem apapun ke cloud. Kemudian yang terakhir, perusahaan dapat memastikan data dan software yang dimigrasikan berjalan lancar dan aman. Oke, untuk tugas mereview perusahaan teknologi IT sudah kita review, yaitu ada Telkomsel Digital Solution, dengan dia menerapkan ini IaaS, SaaS, dan PaaS. Biasa disebut ada platform as a service, kemudian ada lagi di situ ada IaaS, ada infrastruktur as a service, kemudian ada SaaS atau software as a service. Kita sudah mereview dan menjelaskan layanan di perusahaan ini yang menerapkan cloud computing baik dari software, platform, dan infrastrukturnya. Oke, untuk review perusahaan kali ini kita sudah buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.